Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman dengan saya di daily vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Dan saya berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Nah, di video kali ini alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya mau menyapa teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah support, yang sudah like, share, komen, subscribe, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya. Dan harapannya sih teman-teman semua tidak bosan-bosan ya teman-teman untuk mengklik video saya, ambil sisi positifnya dan buang juga sisi negatifnya. Dan semoga video-video yang saya bagikan ini selalu bermanfaat, menginspirasi, dan semoga kalian juga suka, tidak membosankan gitu ya. Dan sebelum videonya lanjut, di sini tuh saya mau sapa teman-teman dulu yang sudah support, yang sudah selama ini tuh setia menemani aktivitas dan kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, buat besti-besti online tercinta yang ada di Garut, Family Arais, hai, apa kabarnya hari ini? Semoga warung baksonya itu laris manis ya, saya doakan dari Medan. Dan buat keluarga Vivi di Depok, apa kabarnya sekarang? Lagi ngapain? Masih sibuk dengan persyutingan? Dan untuk Bunda Sarah Sahara di Tasik, semoga Dedek Sarah udah baikan ya, udah tidak demam lagi, jadi bisa syuting gitu ya teman-teman. Dan untuk Risma Abe yang ada di Tangerang, apa kabarnya Bun? Masih sibuk dengan orderan empek-empeknya atau sudah laris manis gitu jualannya ya? Pokoknya doa yang terbaik ya. Untuk Bunda Alfi Arya, bagaimana nih kabarnya di Medan Mabar? Apakah liburannya sudah selesai? Dan untuk Bunda Salama Siska yang ada di Medan Batubara, udah selesai kah Bun untuk membersihkan area pekarangan rumahnya? Udah selesai nyuci gitu ya, karena setiap hari nyuci ya. Dan untuk Bunda Atun Wong Jowo yang ada di Brebes, apa nih kegiatannya hari ini Bun? Dan untuk Bunda Aminara yang ada di Kalimantan, semoga sehat selalu ya. Dan untuk Mama Aldi yang ada di Bogor, terima kasih yang sudah support, yang sudah setia menemani setiap aktivitasnya ya Bun. Dan untuk Adinda Deviana yang ada di Jakarta, semangat selalu ya untuk konten kreator pemula. Selalu saya support dan dukung ya dari sini. Dan untuk Bunda Reni yang ada di Tangerang, udah selesai kan lucu-lucuannya? Udah nggak ketawa-ketawa sendiri lagi kan? Udah nggak kebayang lagi kan lucunya? Udah cukup lah ya. Dan untuk Bunda Sriati yang ada di Ngawi, hai Bunda yang ada di Boyolali, Bunda Lava, hai, terima kasih ya sudah hadir. Nah teman-teman, di video kali ini sudah saya sapa-sapa, dan buat teman-teman yang belum saya sapa-sapa, tulis di kolom komentar, nanti di video berikutnya akan saya sapa-sapa kembali. Dan buat kalian yang sudah saya sapa-sapa, selamat beraktivitas, semoga bahagia untuk menjalani aktivitasnya, dan semoga cepat kelar gitu ya untuk rutinitas ibu rumah tangganya. Seperti biasa teman-teman, pada video kali ini saya lagi-lagi membagikan rutinitas sehari-hari saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah kali ini tuh saya awali kegiatannya itu di pagi hari, ini tuh sekitar jam 6:30 ya kalau nggak salah. Nah ini tuh saya lagi mencuci pakaian. Di sini juga saya ingin membagikan sedikit tips atau cara saya mencuci pakaian, bagaimana caranya tetap bersih gitu walaupun mencucinya itu di mesin cuci ya. Nah, tadi barusan saya itu baru selesai membilas. Itu tadi cucian yang pertama ya teman-teman di tabung mesin cuci saya ini. Tapi karena ini tuh saya nyucinya itu ada 3 sesi ya. Yang pertama itu ini yang sudah saya bilas. Ini tuh tadi campur ya untuk cuciannya, karena pakaian dewasanya tinggal sedikit atau cuma sedikit gitu ya teman-teman. Bukan tinggal sih, cuma sedikit. Jadi untuk pakaian anaknya itu dominan lebih banyak gitu ya. Jadi saya campur aja. Nah itu tadi pakaiannya bersih ya teman-teman, maksudnya itu cuma hanya keringat atau apa ya, nggak ada noda gitu ya. Jadi itu tadi saya putar di mesin cuci dan udah selesai. Lalu saya bilas, untuk mempercepat pekerjaannya itu saya bilas itu manual ya. Jadi nanti kalau misalnya bilas dari mesin cuci itu kan bisa sampai 2 atau 3 kali gitu ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat pekerjaannya di situ tadi saya bilas manual. Lalu ini tuh air bilasannya nggak saya buang. Nah di sini tuh saya mau nyuci pakaian yang bagian putih-putih ya. Kalian tahu sendiri kalau pakaian putih-putih lebih dominan kotor gitu ya teman-teman. Walaupun dia nggak kotor, jadi kan harus kita belaui juga bagi kalian yang suka belau. Kalau saya pribadi tuh suka belauin gitu ya. Jadi saya nyucinya itu terpisah gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh saya kasih tahu caranya bagaimana tuh
tetap bisa gitu kita mesin cuci walau pakaian kotor sekalipun gitu ya, tapi nanti hasilnya itu bersih, kemudian wangi gitu ya teman-teman, dan noda-nodanya itu bisa hilang. Nah, di sini tuh saya cuci manual seperti ini, saya menggunakan sabun batangan ya untuk mengatasi atau menghilangkan noda-noda yang bandel gitu ya teman-teman. Di sini tuh saya menggunakan sabun batang telepon. Kemudian untuk yang kedua, saya itu selalu menggunakan Proclean atau pemutih gitu ya, pemutih pakaian. Dan ini tuh contohnya ya teman-teman, di baju anak saya ini yang putih. Biasanya kan kalau anak-anak tuh suka makan es krim, coklat atau apa gitu ya, jajan-jajanan itu suka nempel gitu ya di baju. Nah, di sini tuh setelah saya sabuni itu untuk di bagian noda-noda yang nempel di baju itu saya kasih Proclean ya atau pemutih. Nah, di sini tuh saya menggunakan Proclean sasetan dan itu tuh saya gunting sekecil mungkin gitu ya teman-teman. Pokoknya itu untuk keluar cairannya itu sedikit aja gitu, jangan terlalu banyak, takutnya nanti melebar sana sini gitu ya. Pokoknya usahakan gunting sasetannya itu atau membuka sasetannya itu sekecil mungkin ya teman-teman, agar nanti pada saat kita tuangkan ke noda itu sesuai kebutuhannya gitu ya, nggak melebar atau nggak terlalu banyak gitu. Nah, ini tuh saya lagi nyuci pakaian, ini tuh celana anak saya ya, ini berwarna ya teman-teman, ini agak berwarna krim gitu kalau nggak salah ya, krim apa coklat, lebih ke krim ya. Nah, ini tuh ada noda ya, ini bekas apa ya, noda es krim atau apa gitu. Itu tadi banyak noda, jadi saya itu kasih sedikit aja untuk Proclean-nya, lalu saya kucek-kucek lagi dan saya taruh di ember ya. Dan ini tuh untuk pakaian anak saya ini enggak terlalu bernoda ya, yang bagian putih. Kalau misalnya si kakaan sih udah alhamdulillah udah terjaga gitu ya pakaiannya. Yang lebih parah itu pakaian si adik. Nah teman-teman, ini tuh ada singlet, ini tuh singlet adik saya dari laut ya, itu belum saya cuci, yang ada di depan itu yang saya biarkan. Nah itu kotor banget ya singletnya. Kalau singlet anak-anak ini nggak terlalu kotor ya teman-teman, paling ada yang noda itu sebagian aja, karena kan kalau singlet itu kan di dalam gitu ya, jadi kalau mereka itu makan jajan itu masih ada baju gitu ya, masih terhalang gitu ya. Nah, ini teman-teman contohnya lagi untuk baju anak saya ini kemarin makan jeruk ya, dan di sini tuh nempel banget getah jeruk. Jadi kalau ini tuh kita cuci biasa ini nggak bakalan hilang ya teman-teman. Itu warna kuning apa orange gitu ya untuk getah jeruknya, kulit jeruk. Jadi di sini tuh pertama-tama saya cuci dulu ya tentunya pakai sabun batangan. Kemudian itu saya kasih Proclean untuk di bagian noda yang terkena apa tadi ya, kulit jeruk tadi ya. Dan itu kita biarkan aja teman-teman, udah seperti itu. Saya biarkan aja, saya masukkan ke dalam ember. Dan untuk bajunya tadi itu berwarna ya, itu berwarna hijau toska kalau nggak salah, tapi nggak terlalu toska banget, dia lebih dominan ke putih gitu ya. Dan ini tuh yang saya cuci, yang sedang saya cuci ini tuh singlet adik saya yang dari laut. Dah, ini tuh kebetulan jorok banget ya singletnya. Kalian tahu sendiri kalau misalnya laki-laki itu kerja, apalagi kerjanya itu di laut, seperti kuli gitu ya. Sudah pasti ya teman-teman pakaiannya itu kotor. Nah, itu salah satu singletnya ya. Kalau misalnya dia kerja di laut, pastikan dia buka baju gitu. Dia hanya mengandalkan singletnya aja. Jadi itu kotor banget ya singletnya. Jadi saya pakai Proclean-nya itu lumayan banyak. Saya kucek-kucek gitu ya. Oh iya teman-teman, ini tuh saya pakai teknik ini tuh udah lumayan lama ya. Jadi saya itu udah cukup tahu gitu kalau misalnya pakaian berwarna dikasih Proclean itu gimana caranya supaya nggak luntur gitu ya. Tapi kalau untuk kalian ikuti untuk pakaian berwarna, saya sarankan kalian itu beli pemutih yang untuk pakaian berwarna aja ya teman-teman. Takutnya nanti trik atau caranya itu kalian salah, pakaian berwarnanya itu akan luntur dan kalian menyalahkan saya gitu ya. Karena ini kan bisa karena terbiasa ya teman-teman. Dan ini tuh saya kasih tips untuk kalian yang pakai baju putih aja. Jadi kalau misalnya di video ini saya ada menggunakan pakaian berwarna gitu ya, jangan kalian contoh ya teman-teman. Saya takutnya nanti pakaian kalian itu rusak karena tipsnya nggak tahu gitu ya. Dan biasanya kalau untuk pakaian berwarna, cara saya itu nyucinya biasanya langsung saya berus pada saat itu juga ya teman-teman. Saya berusnya pada saat itu juga agar nanti tidak meluntur untuk pakaian atau warna yang ada di pakaian gitu. Nah, di sini tuh saya sambil nyuci, saya sambil ngisi air di mesin cuci ya, karena ini tuh saya nyuci di luar dan saya juga nyuci di mesin cuci gitu ya teman-teman.
Saya tuh di sini nyucinya bukan hanya yang di luar ini aja ya, tapi saya sambilan juga di dalam karena di dalam itu tadi lagi muter selimut sama spray ya. Dan untuk sesi pertama tadi udah selesai, pakaian dewasa sama pakaian anak-anak yang nggak terlalu kotor itu tadi sudah saya putar. Nah, di sini tuh alhamdulillah untuk bagian yang saya sabuni dengan sabun batang ini tuh udah selesai, udah kelar. Jadi di sini tuh nggak langsung saya kucek gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian manual itu bisa didiamkan dulu beberapa saat gitu lalu kalian berus gitu ya. Tapi karena saya di sini tuh mau sambil-sambilan karena masih banyak pekerjaan di rumah itu. Jadi ini tuh untuk pakaiannya itu mau saya masukkan aja mesin cuci. Tapi terlebih dahulu di sini tuh saya mau buka dulu atau mau keluarkan dulu ya untuk bagian baju yang dikeringin tadi yang sesi pertama udah kering juga ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya mau taruh di ember dulu ya. Karena saya mau masuk pengeringan untuk sesi kedua, itu tadi saya nyuci selimut sama spray ya teman-teman. Dan itu udah selesai pembilasan, jadi itu tuh mau saya keringkan, mau saya peras. Tapi untuk air bilasan terakhirnya itu nggak saya buang karena nanti mau saya pakai untuk pakaian yang baru saya sabunin itu ya. Nah teman-teman, ini tuh udah selesai, lanjut. Ini tuh hasil pembilasan akhirnya tadi ya. Jadi di sini tuh saya tambahkan 1 saset deterjen bubuk, kemudian saya tambahkan lagi Proclean atau pemutih ya teman-teman yang khusus untuk pakaian putih. Lalu airnya itu saya putar agar nanti tercampur rata gitu ya untuk Procleannya. Nah di sini tuh lanjut aja saya masukkan untuk bagian atau pakaian-pakaian putih yang sudah saya sabunin dengan sabun batang tadi ya. Nah ini tuh saya masukkan itu sesuai putaran airnya gitu ya teman-teman agar nanti nggak lengket sana sini untuk bajunya. Dan untuk airnya juga saya masukkan semua agar nanti lebih bersih gitu ya untuk pakaiannya karena tadi kan airnya itu mengandung Proclean ya, jadi nggak masalah. Lanjut di sini tuh saya mau jemuri dulu ya teman-teman pakaian yang sudah saya keringin tadi. Ini tuh tadi udah selesai ya sesi pertama sama sesi kedua. Jadi lanjut aja saya manfaatkan waktu yang ada, nggak perlu menunggu cuciannya semua itu selesai gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya sambil mencuci, saya sambil menjemur dan di awal tadi sambil mencuci di mesin cuci saya juga sambil nyuci pakaian yang putih-putih. Pokoknya semuanya itu serba sambil-sambilan lah ya. Buat kalian yang nonton ini sebagai ibu rumah tangga mungkin udah paham lah ya teman-teman, pekerjaan di rumah itu harus serba disambil-sambil gitu agar cepat selesai. Kalau misalnya kita nunggu gitu, nunggu dulu selesai semua nyucinya baru kita jemur, waktunya sayang gitu ya teman-teman, terbuang sia-sia. Karena yang namanya nyuci di mesin cuci itu ya kita pasti bisa beraktivitas yang lain ya seperti nyapu, cuci piring, atau seperti saya tadi sambil nyuci di mesin cuci sambil nyuci pakaian-pakaian putih gitu ya. Nah ini tuh seperti biasa ya teman-teman, itu tadi untuk baju-bajunya saya jemurnya di samping dan ada juga sebagian baju itu saya hanger. Oh iya teman-teman, saya tadi lupa ngasih tahu kalau misalnya saya nyuci can lap gitu, bekas-bekas lap-lap kompor itu kan pasti lumayan banyak gitu ya. Kalau tipenya seperti saya itu saya tumpuk dulu beberapa can lap baru saya cuci. Dan biasanya di situ juga saya nyuci itu sama ya teman-teman. Tipsnya, triknya itu sama. Saya sabunin dulu dengan sabun batang. Tapi bedanya di sini tuh saya nggak kasih gitu ya Procleannya itu satu-satu gitu ke can lapnya itu. Tapi setelah saya sabuni semua can lapnya, jadi saya tuang Proclean 1 bungkus langsung ke dalam ember gitu. Langsung saya kucek-kucek dan saya biarkan untuk beberapa saat gitu ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat baru saya masukkan ke dalam mesin cuci, saya putar ya. Dan sama seperti tadi ya teman-teman, sebelum dimasukkan ke dalam mesin cuci itu tuh air mesin cucinya saya kasih dulu deterjen gitu ya. Terus saya tambahkan lagi Proclean 1 saset. Kemudian saya putar biar nanti deterjen sama Procleannya itu benar-benar tercampur rata. Lalu saya masukkan pakaian atau can lapnya itu. Begitu juga dengan keset gitu ya teman-teman, keset juga ya. Kadang kalau kita cuci pakai tangan itu capek, pegel gitu ya teman-teman. Jadi begitulah cara dan trik saya untuk mengatasinya agar nanti can lap atau keset-keset itu bisa bersih tapi kita nggak terlalu capek, nggak terlalu pegel gitu ya teman-teman. Pokoknya caranya seperti itu, memang sedikit ribet tapi kalian nggak bakalan merasakan capek yang luar biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tipe yang manual gitu, yang di bros-bros aja ya silakan.
Dan alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah selesai nyuci. Lanjut di sini saya mau letakin dulu bunga ke tempat asalnya. Ini setiap pagi sama sore saya siram ya, seperti yang kemarin-kemarin saya bilang, karena di Kota Medan ini tuh hujannya terik, panas, full gitu. Jadi ini tadi udah saya siram ya teman-teman pagi-pagi, jadi airnya juga sudah tiris. Lalu di sini tuh mau saya tata dulu bunganya agar terlihat rapi. Kalau misalnya ditata gitu ya di bawah jendela ini memang benar-benar rapi gitu, cantik gitu pemandangannya. Tapi terkadang saya itu merasa capek gitu ya, bolak-balik pindahkan sana sini gitu. Nah, untuk bunga gantungnya juga saya gantungin ya teman-teman agar berwarna gitu dinding rumah saya ini agar terlihat cantik, indah gitu dipandang sama mata dan terlihat sejuk gitu ya. Nah, ini tuh udah saya cantolin lagi ya untuk bunga gantungnya. Kalau urusan nanti sore mau diturunkan lagi biarkanlah ya. Yang penting ini tuh saya mau letakin dulu di sini. Nah, teman-teman, ini udah mau selesai ya untuk letakin bunganya. Seperti inilah penampakannya. Dan kalau misalnya kalian bilang ini bunganya subur, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video tips dan trik mencuci pakaian dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.